Selamat datang Sobat KIO. Di sore kali ini Bung, kita akan membahas hal-hal yang menarik. Yang menarik? Gimana? Buat kita. Sobat KIO, sobat-sobat cerdas, mari kita belajar bareng lagi. Kita kulaan otak kita agar tidak menjadi orang-orang bodoh. Sensor itu. Iya. Sensor ya. Iya. Oke, kita akan membahas tentang jualan agama, Bung. Karena kemarin itu ada orang yang banyak yang lebih baik jual es teh daripada jual agama. Terus aku balas tuh, kenapa? Kalau ada yang mau beli, aku mau jual nih. Sayangnya gak ada yang mau beli dia aku, Bung. Iya. Sebenarnya gimana, Bung? Menurut kamu menjual agama itu? Ya, yang ini juga ya, saya bingung kenapa kok adat Indonesia itu dengan kata-kata jual agama itu kok dianggap tabu gitu loh. Apa yang dimaksud jual agama yang dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia ini? Apakah yang kayak UAS atau UAH yang punya YouTube, dia melampirkan agama dan dalil agama, apakah itu disebut dengan jual agama? Ataukah kemarin Deddy Corbuzier datengin Ustadz Felix untuk membahas Gus Miftah dan semisalnya. Itu kan pakai dalil-dalil agama. Apakah itu disebut dengan jual agama? Berarti tidak jelas Mas ya. Iya. Yang dimaksud jual agama itu gimana? Tapi yang dibayanganku itu Bung, jual agama itu maksudnya adalah menjadikan agama sebagai bemper dari apa yang dia inginkan gitu. Misalnya yang paling kita tergambar secara langsung plek gitu ya, langsung tergambar. Ketika kampanye, Bung. Jadi membawa dalil-dalil agama agar menarik masyarakat untuk memilih kita. Iya, gitu. Saya ingin ngajak teman-teman audien ini untuk berpikir lebih mendalam lagi tentang kata-kata jual agama. Kenapa kok kata-kata jual agama itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang dalam tanda kutip kita pandang sebagai salah. Gitu kan. Kenapa kok mereka-mereka yang tidak salah tidak dianggap menjual agama kayak gitu. Padahal kata-kata jual ini kan kamu mengeluarkan barang, kamu ngasih feedback gitu kan. Semuanya itu kan masuk ke sana semua. Jadi agama itu dijadikan barang komoditas ya untuk dijual. Iya. Dan salahnya di mana ya Bung ya? Ya itu yang kita tidak menemukan titik itu kan, bahwa agama itu tidak boleh dijual. Di saat dalil-dalil agama nih sering dipakai memang ya dari dulu gitu. Iya, sudah ada pembahasan itu. Makanya jangan anggap agama itu sebagai hal yang tabu gitu loh. Hal yang sakral, hal yang hanya nuansanya ke atas, tidak sosial. Mungkin teman-teman sudah lazim sih mendengar istilah bahwa agama Islam itu adalah agama yang masuk kepada seluruh lini kehidupan kita. Gitu kan? Kan seharusnya kalau sudah kayak gitu, sudah tahu tentang pengetahuan yang umum itu, harusnya agama itu ditempatkan hal yang tidak timpang tuh dengan ekonomi misalnya. Harusnya dengan setara ya. Setara, biasa aja. Jangan dan juga gini, misalnya menjual agama itu tidak melulu tidak apa-apa. Pasti ada hal yang ini tidak boleh nih kayak gini nih. Misalnya ada satu yang salah gitu. Kemudian memakai dalil agama untuk membenarkan itu. Karena yang namanya agama itu kan nuansanya di dalam tataran kehidupan itu biasanya fikih Bung. Di saat fikih itu selalu fluktuatif. Ya. Bukan fluktuatif, apa maksudnya? Fleksibel. Dinamis. Dinamis ya. Bisa ke A, bisa ke B. Tergantung dari sudut pandang mana kita akan memandang itu. Jadi tidak selalu melulu tidak apa-apa. Jadi pasti ada yang bermasalah. Pasti ada yang bermasalah. Bahkan kalau kita mengaca kepada ayat Al-Quran kan dalam misalnya banyak sih ayatnya, surat Al-Baqarah misalnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 41, terus surat Al-Imran 199, kemudian surat Al-Maidah 44, itu semuanya lafadznya jelas. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, kan kayak gitu kan. Kamu jangan jual. Kamu jangan, kalau tashtaru itu beli sebenarnya ya. Kamu jangan beli menggunakan ayatku, jangan kamu jadikan komoditas ayatku untuk ditukarkan dengan uang yang receh itu, thamanan qalila. Ada yang pakai
teksnya kalau dalam surat Al-Imran itu kan bi ayatillah la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan pakai ayat-ayat Tuhan itu sebagai hal yang ditukarkan dengan dunia. Kayak gitu. Itu maksudnya gimana, Bung? Nah, kalau kita merujuk kepada teks-teks agama, terutama dalil-dalil itu ya, itu maknanya bukan makna hakikinya. Bukan makna hakikinya maksudnya agama dijual. Tidak bisa, agama dijual itu tidak bisa gitu. Jadi agama itu bukan barang komoditas. Jadi maksudnya di sana kalau teman-teman cross check di dalam tafsir-tafsirnya ya, itu sebenarnya menceritakan tentang Bani Israel atau Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani, yang mana orang-orang itu atau orang-orang pintar dari kalangan Yahudi, Nasrani atau Bani Israel itu mengganti ayat Allah di dalam kitab Taurat atau Injil untuk tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Itu maksudnya larangan untuk menjual ayat Tuhan itu gitu. Berarti larangan untuk menjual agama ketika diembel-embeli kepentingan yang itu menyalahi agama itu sendiri, Bung. Iya. Soalnya memang terbukti para rahib atau para orang-orang pintar dari kalangan Yahudi Nasrani itu sering, bahkan di masanya Nabi Muhammad ya, mereka mengganti-ganti menutup-nutupi apa yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran, Injil. Taurat, dalam kitab Taurat atau Injil. Di sana tentang ada kenabian Nabi Muhammad tapi dirubah-rubah nih sama mereka. Hanya gara-gara gengsi Tsamanan Qalila itu dunia. Hanya gara-gara dia tidak mau kalah dengan Nabi Muhammad. Hanya gara-gara kekayaan dan semisalnya pesanan lah mereka itu. Gitu. Itu jadi maksud saya begini, jangan kata-kata jual agama itu tidak bisa kamu jadikan alasan untuk menyalahkan orang yang dalam tanda kutip dia itu salah dalam moralitas agama. Misalnya kayak Gus Miftah kemarin. Tidak bisa tuh kamu menyalahkan Gus Miftah dari segi menjual agama. Kalau Gus Miftah salah iya. Tentang kesopanan, tentang hal yang buruk diucapkan iya itu. Tapi jangan sampai kamu jadikan alasan jual agama, itu salah. Kadang bagiku gini juga, Bung. Bagiku adalah orang sering memahami menjual agama padahal bukan agama yang dijual. Misalnya contoh. Agama itu selalu identik di dalam Islam dengan pangkat-pangkat seperti kiai, seperti gus, ustadz. Ketika mereka menjual itu tidak berarti menjual agama kan. Artinya dia salah ketika menggunakan kiainya, gusnya, ustadznya dalam rangka untuk membenarkan kesalahan dia, itu memang salah. Tapi jangan dianggap menjual agama. Iya. Jual ustadz sama kiainya dong. Iya, bukan kayak agamanya gitu. Kan. Bukan jual agamanya. Jual ustadznya atau jual gusnya. Iya, itu maksud saya. Teman-teman sekali lagi harus berpikir kritis itu loh soal itu. Jangan sampai jual agama, ya kiai-kiai sekarang banyak yang jual agama kalau kayak gitu kan. Menjadikan dalil-dalil sebagai ceramah-ceramahnya. Atau gini dah, kamu misalnya kalau pernah MI atau SD kan beli-beli buku agama itu kan SKI. Disebut jual agama enggak? Berarti kan jual agama yang dimaksud mungkin jual jasa ya. Ya itu. Pengetahuannya. Apa bedanya kayak misalnya kitab-kitab yang berderet. Iya itu. Itu kan jual jasa juga. Sama kan? juga. Tapi mau tidak mau kayak gini, Bu. Misalnya ketika aku bertanya tentang pendapat Al-Ghazali. Al-Ghazali itu tentang kaum sofis, Bung. Itu disebut oleh Al-Ghazali ulama-ulama su. Itu gimana itu, Bung? Jadi ulama-ulama su itu adalah mengajarkan agama dengan tujuan memperoleh satu keuntungan, memperoleh dunia. Itu dianggap ulama su. Ya itu gini. Jadi memang dalam kitab Ihya Ulumuddin lah. Kitab yang fenomenal sufis, ya. Sufistik banget lah. Dalam kalangan Hazanah Islam. Oke. Imam Al-Ghazali membagi ulama itu ada dua. Disebut dengan istilah ulama ud-dunya wa ulama ul-akhirah. Gitu kan ya. Ulama dunia itu mereka yang menjadikan agama sebagai tunggangan untuk mencapai dunia. Sementara ulama akhirat itu wajhullah. Pokoknya karena Allah. Iya. Oke. Dan ulama dunia itu disebut dengan istilahnya ulama su. Nah, tapi jangan lupa ya, Imam Al-Ghazali ini tergolong Syafi'iyah. Madhab Syafi'iyah ini madhab yang memperbolehkan mengambil upah ketika mengajar.
Atau ketika khitobah, ketika pidato, ketika ngajarin agama. Itu ulama Syafi'iyah begitu, jumhur ulama Syafi'iyah begitu ya. Oke, memang seperti itu. Ada, ini kalau mau ditelisik lagi dalam fikih, memang terjadi perdebatan apakah boleh mengambil upah atas agama, atas pelajaran agama. Itu memang ulama berbeda pendapat dalam ini, dalam persoalan ibadah yang tak bisa niat itu digantikan kayak gitu. Gimana? Ibadah itu ada dua ya. Ada ibadah yang memang nggak bisa diwakilkan, ada ibadah yang bisa diwakilkan. Oh. Ibadah yang nggak bisa diwakilkan seperti sholat, puasa itu nggak bisa kamu nyewa orang untuk sholat. Untuk sholat nggak bisa, karena manfaatnya hanya terjadi pada orang yang melakukan. Tapi kalau pada ibadah-ibadah yang manfaatnya bisa digantikan atau bisa nular kepada orang yang lain, maka di sanalah terjadi perdebatan. Kalangan mazhab Syafi'iyah dan kalangan Malikiyah dan satu riwayat dari kalangan Ahmad itu memperbolehkan mengambil upah itu, dan kalangan Malikiyah memakruhkan, dan menurut Hanafiyah itu tidak boleh. Dan satu riwayat juga dari Imam Ahmad ya. Oke, itu terjadi perdebatan. Tapi kita harus bisa arahkan nih, perdebatan itu sebenarnya bagiku ya, setelah aku telisik sebenarnya tidak ada perdebatan di sana karena sudut pandangnya beda. Oh, memang tidak ada titik temu yang sama tidak ya. Ada titik artinya temu yang sama. Memang tidak debat. Kalau dari kalangan yang tidak memperbolehkan nih, mereka alasannya karena dalil-dalil yang umum itu kayak tadi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kemudian Nabi juga disebutkan dalam hadis juga pernah menegur Ubadah bin Somit kayaknya kalau tidak salah ya. Itu di dalam hadisnya Ubadah bin Somit itu mengajarkan laki-laki dari kalangan mana itu saya lupa, mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian dia dapat upah. Kemudian kata Nabi, kamu kalau mau merasakan dikalungi dari kalung neraka, ya ambil itu upah itu. Gitu kan. Gimana itu? Tapi di hadis lain Nabi juga bilang begini, ini yang dalil yang memperbolehkan. Di hadis lain ketika ada sahabat yang meru'yah, yang dengan ini ya hadis ru'yah ini ya. Pada satu kesempatan ada satu sahabat yang diminta untuk menyembuhkan orang yang lagi sakit, kayak gitu ya. Dan sahabat itu ternyata membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dikasihlah upah itu, sampai sahabat ini geridu kalau bahasa Maduranya. Ini gimana nih? Gimana nih? Artinya bingung lah sahabat itu, kemudian dibawa ke Nabi, malah Nabi bilang, ya sudah, saya kasih bagiannya. Kayak gitu loh. Saya kasih bagiannya. Minta juga ternyata. Saya minta juga kayak gitu. Itu ada hadisnya ya. Nah, kayak gitu, itu kan dilematis kita kan menghadapi dua dalil yang bertentangan. Tapi kalau ditelisik lebih jauh lagi ternyata untuk konteks hadis yang pertama, Ubadah bin Somit itu ternyata dia itu memang sebenarnya pada niat awalnya ikhlas, mengajarkan tidak mengharap apa-apa. Terus? Tapi kemudian kok ternyata dia ketika sudah melakukan itu dan tahu yang diajari ini minta kayak gitu. Sehingga di sana dicelalah sama Nabi. Tapi sementara di yang hadis kedua itu Nabi kenapa kok memperbolehkan? Karena memang di sana tidak ada niat tabarruk. Jadi memang niat untuk nyari uang kayak gitu. Berubahnya niat yang awal itu yang mungkin dijaga oleh Nabi ya. Makanya ini juga kembali kepada innamal a'malu binniyat kan gitu kan hadisnya. Semua perbuatan itu memang tergantung dari niatnya. Makanya saya melihat kepada pendapat-pendapat fikih atau kalangan Hanafiyah dan satu riwayat dari Ahmad yang tidak memperbolehkan mengambil upah itu memang ketika dunia dijadikan tujuan akhir. Bukan dalam rangka menyebarkan ilmu ya? Bukan dalam rangka menyebarkan ilmu. Pokoknya saya tidak mau menyebarkan ilmu kalau saya nggak dikasih. Pokoknya saya harus nyari uang dengan ini, saya kalau nggak nyari uang dengan ini saya tidak mau. Kayak gitu. Itu mungkin nanti masuknya ketika dunia dijadikan tujuan akhir itu jadi hubud dunia yang itu dilarang. Pasti dilarang. Tidak boleh hubud ulama dunia yang itu memperbolehkan juga pasti mencela itu. Buktinya siapa tadi Imam Al-Ghazali itu kan kayak gitu. Sementara ulama yang memperbolehkan saya arahkan kepada kondisi yang memang dunia itu bukan dijadikan tujuan akhir. Melainkan dunia itu untuk tujuan wasilah awal ya. yang pada akhirnya nanti
kepada pengetahuan, kepada agama gitu kayak ya. gitu. Karena gini kan, alasannya ulama yang perbolehkan. Orang yang bertakwa, ini ulama nih, orang yang bertakwa ketika megang itu pasti digunakan untuk ketakwaan. Oh. Nah, itu gampangnya itu kayak gitu. Juga bahaya, Bu. Bahaya ketika misalnya menjual agama itu tidak diperbolehkan. Karena mau tidak mau ada orang-orang yang berprofesi pengetahuannya hanya agama. Misalnya tentang contoh kita lah, Saya. kita ngajar. Apa yang akan aku kasihkan sehingga aku dapat uang di saat aku tidak punya profesi lain selain mengajar agama? Iya. Masa ada oleh? Bahaya itu, mati aku nanti. Makanya mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah itu kan bertentangan tadi. Mazhab Hanafiyah tidak boleh, mazhab Syafi'iyah boleh. Itu harus dilihat juga latar belakangnya. Mazhab Hanafiyah itu Abu Hanifah itu bazzaz. Dia itu penjual kain, dia orang kaya. Kalau Imam Syafi'i terkenal bukan orang kaya lah dalam tanda kutip kan, sehingga memperbolehkan, itu juga berpengaruh kepada fatwanya. Pastinya. Dan Al-Ghazali bahkan yang menyebutkan ulama dunya itu yang disebut ulama ulama jelek itu. Di saat Imam Al-Ghazali sudah mapan hidupnya. Sudah pernah jadi rektor, sudah pernah jadi hakim. Dan sebagainya semuanya lah. Sudah mengalami fase-fase yang sangat panjang gitu. Sehingga berpendapat seperti itu gitu. Dan juga di zaman sekarang, Bung, uang dunia itu menjadi poin pokok di dalam hidup. Semuanya harus diukur dengan itu gitu. Makanya jangan tabuh dengan istilah jual agama. Jual agama itu sama aja kayak jual kain, jual buku, sama aja. Yang bermasalah di zaman sekarang itu adalah gini, Bung. Agama atau pengetahuan itu sekarang tidak ditempatkan nomor 1. Tapi kekayaan. Misalnya kayak gini. Orang dianggap sukses itu bukan ketika dia pinter. Tapi ketika dia kaya. Di saat padahal kekayaan dan kemiskinan di dalam agama itu sama saja. Apakah kita bersabar atau bersyukur, dua-duanya. Sehingga itu menjadi ketika kekayaan yang diukur menjadi tolak pertama. Sehingga agama itu dianggap tabu ya. Ketika duniakan gitu. Padahal biasa aja. Aja. Nah, pikiran yang kayak gitu itu yang salah itu. Ketika menjadikan agama sebagai gap yang beda nih sama dunia. Kebanyakan orang-orang kayak gitu para netizen yang kuraan otaknya masih kurang. Iya itu. Makanya harus nonton channel ini. Iya. Artinya gini teman-teman, saya ngajak berpikir kritis. Sekali lagi saya ingin ngajak teman-teman untuk berpikir kritis. Jangan sampai anggap tabuh kata-kata jual agama. Iya. Jangan sampai anggap tabu. Karena kayak gini sudut pandangnya, Bung. Agama itu adalah hal yang mulia. Kemudian beberapa orang yang mengatakan ini itu menganggap keduniaan itu mal'unun. Itu salah. Salahnya di sana. Gimana, Bung? Agama itu jangan dianggap hal yang mulia sehingga sangat sulit untuk kamu menggapai agama. Anggap agama itu, anggap adalah sesuatu. Agama ini aturan. Iya kan? Sesuatu yang gak juga ada tempat mulianya lepas nilai dari itu. Lepas nilai dari itu. Semua lini ada agama gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kamu, apakah benar-benar ikut agama atau nafsumu gitu ya. Kita agama yang diajarkan oleh guru-guru mereka cuman agama-agama yang sifatnya ketuhanan. Yang kayak gini enggak dinilai agama. Wow. Nonton itu enggak dinilai agama, dinilai agama juga. Ini ibadah. Itu loh maksud saya. Tapi gini, Bung, di dalam menjual agama ini kenapa menjadi tabu? Karena memang ada ulama-ulama yang dianggap ulama memang bertujuan menjadikan agama sebagai argumen membenarkan dirinya. Itu yang membenarkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan. Tujuannya adalah baik apa buruk dulu. Ya gitu. Itu dianggap misalnya tujuan dunia, misalnya menjadi pemimpin. Dan ya mungkin itu, menjadi pemimpin itu. Ya dalam tujuan hal yang buruk lah. Buruk. Dan kan, bagiku pelajarannya adalah bukan di orang itu. Tapi bagaimana kita sebagai audien bisa menilai orang ini baik nih. Patut nih aku ikut ini nih. Iya. Karena sekarang banyak orang bodoh yang tidak bisa memverifikasi sebuah informasi. Itu bahayanya sekarang nih. Di saat informasi sangat banyak sekali.
orang yang bersorban. Itu yang penting ya, bahwa agamawan tidak selalu identik dengan yang bersorban. Agamawan tidak selalu identik yang berbaju putih. Agamawan tidak selalu identik dengan yang bertakbir Allahu Akbar. Tidak selalu kayak gitu. Agamawan adalah orang yang paham agama, yang mengerti metodologi agama, yang mensejahterakan secara ketenangan batin. Itulah agamawan gitu. Dan kalau orang alim di zaman sekarang ini, Bung, itu beda dengan zaman dulu. Iyalah. Kalau yang disebut alim dulu bukan hanya alim, tapi waro. Dan juga min sifatil alim kan ihtimalun naqdi. Orang alim, tandanya orang alim itu kan bisa dikritik. Oh. Itu tandanya orang alim. Sekarang kan orang yang merasa dirinya alim tidak mau dikritik. Iya kan? Iya. Banyak orang yang ketika disentil sedikit aja sudah kemana-mana. Apalagi orang-orang mengundurkan jadi staf. Itu enggak lah, itu satu langkah yang enggak tahu baik apa enggak. Ya tanggung jawab juga. bagus lah. Ya mungkin ada lagi Bung? Ya Bung, sudahlah, enggak usah panjang-panjang. Jangan tabu sama jual agama. Kalau misalnya ada yang salah, jangan salahkan dengan alasan jual agama. Tapi dengan kesalahannya ya. Kesalahannya gitu. Dan terakhir nih, dari aku terakhir, yang mau beli silakan datang ke saya. Saya siap menjual Saya agama. butuh uang. Saya siap menjual agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.